Ibu semua jamaah Masjid Al-Hakim, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita hadir dan berkumpul ya, setiap Sabtu pagi untuk menjalankan rutinitas kajian subuh, yang mana kemarin saya baca ini yang di-share oleh Mas Hakim. Perjalanan terberat adalah ke masjid. Memang itu benar sekali Bapak Ibu semuanya. Walaupun nanti jaraknya mungkin tidak lebih dari 100 meter, tetapi usaha atau effort untuk berangkat itu cukup luar biasa. Jangankan berbicara subuh, zuhur, isya, itu aja luar biasa. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu semua di pagi hari ini tetap hadir untuk datang sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Semoga langkah kita Allah catat sebagai pahala kita, yang mana kita mungkin meningkatkan kualitas keimanan kita. Bisa dibilang ya Bapak Ibu semua adalah pejuang-pejuang subuh ya. Semoga hal ini bisa terus istiqomah kita jalankan setiap waktunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pedal dan siapa ya? Insyaallah. Selanjutnya seperti agenda yang sudah disampaikan, alhamdulillah di pagi hari ini guru kita Bapak Ustaz Endas akan membahas kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, yang kalau nggak salah ini udah sesi yang keempat ya, keempat atau kelima ya, masih banyak ya, masih berlomba-lomba insyaallah sampai akhir 2024 pembahasannya masih cukup. Yang mana jika boleh dikupas sedikit kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini, yaitu menggambarkan, menceritakan bagaimana ciri-ciri wujud Nabi kita Nabi Muhammad, perilakunya dan hal-hal yang lainnya. Yang mana kita dengan Nabi Muhammad kan terpisah jarak ya kurang lebih 15 atau 16 abad. Di mana bagaimana kita bisa tahu seperti apa beliau kalau misalnya kita tidak ada upaya atau ikhtiar untuk mencari tahu. Semoga yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Endar semakin membuat kita semua jadi lebih mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak kalam, waktu dan kesempatannya kami persilakan kepada Bapak Ustaz Endar untuk membawakan pembahasan mengenai kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhara 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulullahi nabiyul habibul karim walhamdulillahi ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Pertama yang harus wajib kita ucapkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bangun tidur kita disunahkan untuk mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah kematian,
dan hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Sebuah kalimat yang sangat dalam artinya kalau kita telaah, kalau kita ambil pelajaran bahwa kita masih dikembalikan ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saat kita tidur Allah mengambil ruh kita, mengangkat ruh kita, tapi Allah sampai saat ini masih berkenan untuk mengembalikan ruh kepada kita. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa semakin memperbanyak bekal guna perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang teramat sangat panjang, teramat sangat berat. Oleh karena itu sangatlah tepat, sangatlah pantas kalau kita senantiasa mempersiapkan perjalanan panjang itu. Salah satunya yaitu kita dihadirkan Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama kita mengkaji ilmu, bersama-sama berdiskusi tentang, kalau di pekan ketiga atau pekan keempat hari ini kita sama-sama membahas kitab Syamil al-Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan kita membahasnya ini sebagai wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa taala kita akan berkumpul dengan Rasulullah SAW dan juga dengan para wali-wali Allah, para kekasih-kasih Allah. Mudah-mudahan Allah pantaskan kita, mudah-mudahan Allah mampukan kita, Allah pantaskan kita untuk membersamai beliau di jannah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah juga salah satu ucapan yang seperti yang disampaikan guru kita kemarin di kajian Yasinan, bahwa ucapan alhamdulillah oleh guru kita Ustaz Farhan, ucapan alhamdulillah nantinya akan memperberat timbangan kita pada saat yaumil mizan nanti. Maka oleh karena itu mari perbanyak kalimat hamdalah, alhamdulillah, dengan harapan mudah-mudahan kelak pada yaumil mizan maka Allah Subhanahu wa taala akan berkenan untuk memperberat timbangan kebaikan kita. Alhamdulillah tidak hanya diucapkan, tapi salah satunya dengan mensyukuri nikmat Allah, yaitu kita hadir di majelis ilmu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbanyak bekal. Salah satunya kita buktikan dengan hadir di masjid untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian, dan mudah-mudahan ini sebagai wujud rasa cinta Allah kepada kita semua. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, artinya dicintai Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Dia dipilih Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipahamkan, yufaqihu fid din, maka akan dipahamkan tentang agama. Dan salah satu sebab kita dipahamkan terhadap agama adalah kita hadir di majelis ilmu, majelis zikir. Oleh karena itu kembali kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala tapak langkah yang kita ayunkan menuju masjid yang mulia ini dihitung Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa-dosa kita, dan juga akan mempermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan perjalanannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering saya sampaikan, sering saya ungkapkan, bahwa perjalanan menuju akhirat, perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Maka barang siapa yang ingin meraih dunia, maka raihlah dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin meraih akhirat, maka raihlah juga dengan ilmu. Maka alhamdulillahirabbil alamin adalah kalimat yang pantas dan sangat tepat jika kita ucapkan, kita perbanyak dengan harapan, dan juga tidak hanya mengucap saja, tapi kita implementasikan, kita buktikan dalam keseharian kita, dalam
kehidupan kita. Baik, jemaah rahimakumullah, salat salam mari tidak lupa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, pada para pengikut beliau, dan besar harapan kita kalau kita akan diakui sebagai umatnya sehingga berhak mendapatkan syafaatul ummah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai lanjutan pembahasan tentang kitab Asy-Syamil Al-Muhammadiyah dengan pertama-tama kita kirimkan surat Al-Fatihah. Yang pertama kita tujukan kepada guru kami yang menyampaikan daurah kitab ini, yaitu Al-Habib Muhammad Amri Azbatkan, kepada guru beliau Syekhuna Nuruddin Al-Banjari Al-Maki, juga kepada guru-guru beliau, kepada pengarang kitab ini yaitu Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, dan juga kepada kita sampaikan kepada guru-guru kita semua yang mengajar kita baik dari Iqra maupun dari fikih dan lain sebagainya, kepada guru-guru kita agar ilmu kita tersambung kepada beliau. Maka mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Hadihin ya wa likunatan salah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan tentang bab perihal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin bulan yang lalu sudah sedikit saya bahas, tapi ini kita bahas kembali bab kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qutaibah bercerita kepada kami, Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai bercerita kepada kami dari Malik bin Dinar. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memakan roti atau daging sampai kenyang. Ada yang menafsirkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau makan roti ya roti saja, daging ya daging saja. Ada yang ulama yang menafsirkan seperti itu. Beda dengan kita, sudah ada ayam, masih ada telur, masih ada dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Kemarin saya sampaikan juga bahwa Rasulullah SAW ketika mau makan bersama keluarganya, beliau didatangi 3 kali oleh fakir miskin. Beliau di situ di meja sudah tersedia susu, sudah tersedia roti dan daging dan juga air putih. 3 kali kedatangan, maka yang pertama diberikan oleh Rasulullah kepada tamunya adalah yang pertama daging, kemudian kedua roti, dan ketiga susu. Maka Rasulullah SAW yang terakhir bersama keluarganya, bersama Ali dan juga bersama Hasan dan Husain, maka beliau hanya meminum air putih saja. Beliau Rasulullah SAW seperti itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Beliau itu pemimpin umat, pemimpin lebih dari presiden, pemimpin negara, pemimpin dan lain sebagainya, masya Allah. Tapi seperti itulah kehidupan Rasulullah SAW. Kembali, Rasulullah SAW tidak pernah memakan roti atau daging sampai kenyang, kecuali ketika ghafaf. Nah, ini istilah baru yang mungkin sama-sama kita trenkan, kita viralkan ya Pak. Kalau itu biasa, yuk makan bareng yuk. Istilahnya apa? Ghafaf namanya. Ketika makan bareng itu namanya istilahnya adalah ghafaf. Maka kita mendapat istilah baru ini, ghafaf. Allah Subhanahu wa taala mencintai makanan itu yang dimana banyak makanan yang masuk ke menyentuh makanan itu. Artinya apa? Misal menggunakan nampan atau menggunakan bejana gitu, yang dimana di situ banyak disentuh oleh tangan-tangan orang. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai kita makan itu bareng-bareng pakai nampan, dan kita menggunakan tangan. Sunnahnya adalah menggunakan tangan. Maka dan juga Rasulullah SAW nanti dijelaskan di sini juga menggunakan tangan itu hanya tiga jari saja. Kalau beliau makan itu jari ibu jari, telunjuk dan juga jari tengah.
Makan Rasulullah seperti itu, dan sunnahnya setelah makan adalah dihisap gitu. Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya makan pakai tangan, apalagi yang ada berbumbu gitu, saya pasti pertama dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua karena secara medis juga ini dibuktikan bahwa banyak sekali keutamaan atau kelebihan ketika kita menghisap dari jari kita. Kemudian yang mengambil dari pelajaran yang ini juga adalah bagaimana kita dianjurkan untuk menghabiskan makanan yang berada di hadapan kita. Kadang-kadang ini yang sering kita temukan ya, kalau kita ada kajian, kita udah ambil minuman gelas, sering sekali kita meninggalkan begitu saja. Kalau sudah selesai kita pulang, kita tinggalkan, padahal di situ masih ada setengah atau bahkan ada yang masih penuh, ada yang masih banyak. Itu ini adalah jangan-jangan bentuk kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah kirimkan. Bayangkan satu gelas air mineral saja, itu Allah mau menyampaikan kepada kita, mau mengirimkan kepada kita, melibatkan berapa orang coba? Pertama yang di pabriknya sudah berapa orang itu dalam mengemasnya, dalam mengambil air itu. Kemudian belum lagi sudah selesai diantarkan lagi ke toko, dari toko baru kita beli. Maka Allah Subhanahu wa taala itu hanya ingin menyampaikan satu gelas air saja sudah melibatkan begitu banyak orang, hanya untuk memberikan kepada kita, hambanya yang dhaif, hambanya yang lemah, hambanya yang fakir ini. Maka akan sangat tidak tepat, kurang beradab bahwa Allah telah mengirimkan rezekinya untuk kita, kemudian kita sia-siakan begitu saja. Oleh karena itu kita dari sekarang mencoba mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dari hal yang terkecil seperti itu, kita habiskan. Atau jika tidak habis, misalnya ini teh yang ada di hadapan kita, jangan lupa pakai tangan kanan diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang suka kemanisan gitu ya, suka kemanisan atau apa, dan kita tidak suka. Lantas bagaimana kalau kita tidak suka kemanisan atau terlalu pahit dan lain sebagainya? Maka di saat kita membuangnya pun jangan hanya main dibuang. Kita niatkan kalau kemanisan, maka ketika kita membuang, kita niatkan, ya Allah, saya memberi makan kepada binatang-binatang melata, binatang kecil yang ada di tanah. Ya main buang aja, apalagi sambil ini, wah siapa yang bikin sih, manis banget. Itu jangan sampai seperti itu. Kita niatkan bahwa apa yang kita buang, apa yang kita tidak habiskan itu karena kita ingin memberi makanan. Pun juga dengan misalnya nasi juga sama. Kita niatkan walaupun itu di tempat sampah, atau mungkin sisa daging atau ayam, tulang ayam dan lain sebagainya, maka ketika kita buang, kita niatkan kita memberikan makan. Mudah-mudahan di situ mungkin di tong sampah ada semut, mungkin di tong sampah juga biasanya kucing ya, kucing bisa mencakar-cakar mencari makanan. Maka ketika kita niatkan untuk memberi makan kepada hewan, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala di sana. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa melarang kita untuk berdahak ya pokoknya sampai itu tuh sampai kencang. Ya itu sampai, apalagi sampai kencang itu Rasulullah SAW sampai melarang. Beliau mendengarkan sahabatnya sampai bertahap sampai kencang, maka beliau seketika itu beliau melarangnya. Beliau meminta kepada sahabat itu untuk menahannya ketika kita merasa kenyang. Biasanya itu kalau seperti itu mengisyaratkan bahwa kita itu kenyang. Maka ketika seperti itu kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah SAW, kita sedikit tahan, jangan sampai, apalagi sampai dibikin-bikin.
dikencangkan gitu, dan lain sebagainya, itu tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Baik, kembali tadi Rasulullah SAW makan tidak sampai kenyang kecuali ketika dhafar, ketika beliau makan bersama para sahabat. Itu kalau makan bareng-bareng memang terasa nikmat biasanya. Kemudian Malik bin Dinar berkata, aku bertanya kepada seorang penduduk Badui. Ini Malik bin Dinar ini berasal dari perkotaan. Biasanya kalau emang Rasulullah SAW juga dulu dikirimkan di saat beliau kecil, dikirimkan ke Bani Sya'diyah kepada Sayyidah Halimah Sya'diyah. Tujuannya adalah agar beliau belajar bahasa yang biasanya kalau di daerah itu bahasanya masih bahasa murni, dan juga kenal berbagai macam istilah-istilah. Termasuk ini, Malik bin Dinar pun tidak mengetahui apa sih dhafaf itu. Kemudian salah seorang dari Badui itu menjawab, ketika seorang makan dengan makanan bersama orang banyak. Maka oleh karena itu kita niatkan, mudah-mudahan nanti ada lagi. Kalau Ustaz Zulfikarullah itu biasanya nagih kebuli ya. Kita udah lama juga nggak makan nagih kebuli bareng-bareng. Atau misalnya nanti ketika ini udah mendekati Ramadan, mungkin kita nanti khataman bersama dan lain sebagainya, kita amalkan sunnah ini, kita makan bersama mungkin dengan bareng-bareng setelah kita khataman. Seperti biasa kita niatkan untuk kita mengamalkan ini dhafaf, yaitu makan bersama-sama dengan para sahabat. Baik, itu mengenai kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya bab mengenai sepatu Rasulullah SAW. Ada dua hadis di sini menyebutkan bahwa dari Dalham bin Salih, dari Hujr bin Abdullah, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya Raja Najasyi, dari ayahnya beliau menyampaikan Raja Najasyi pernah memberi hadiah sepasang sepatu berwarna hitam pekat kepada Rasulullah SAW. Beliau pun memakainya, kemudian berwudu dan mengusap sepatunya tersebut. Pelajaran yang kita bisa petik di sini adalah, pertama, sepatu yang dipakai Rasulullah SAW itu adalah berwarna hitam. Hitam biasanya lebih netral ya, bisa pakai kemana aja itu biasa masuk, dan juga tidak cepat kotor biasanya kalau hitamnya, tidak terlihat kotor. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah SAW diberi sepatu oleh Raja Najasyi. Pun begitu juga dengan kita, ketika diberi sesuatu, diberi hadiah oleh seseorang, kita sering-seringlah kita pakai barang tersebut. Kadang-kadang kita juga malah malu ya kalau kalau kita mau ketemu orang itu dan dikasih barang, misalnya kita dikasih baju, misalnya saya dikasih baju Pak Hari. Kadang-kadang saya kalau memakai itu ada di sebagian orang yang memakai ketemu Pak Hari itu malah justru malu gitu ya Pak. Ini terbalik, justru Rasulullah SAW ketika dikasih hadiah oleh sahabat itu beliau sering-sering memakainya, sampai nanti juga ada riwayatnya sandal beliau sampai bolong dan lain sebagainya, sampai berlubang. Sampai segitunya Rasulullah SAW menghormati orang yang memberikan hadiah kepadanya. Maka ini juga Rasulullah SAW ketika dikasih sepatu oleh Raja Najasyi, maka beliau sering-sering memakainya. Kemudian dalam hadis ini juga beliau disampaikan beliau pun memakainya, kemudian berwudu dan mengusap sepatunya tersebut. Ini dulu kita sudah bahas ketika pembahasan tentang wudu, bahwa ketika kita berada di suatu daerah yang sangat dingin misalnya, maka kita juga diperbolehkan untuk ketika kita wudu tidak membuka sepatu kita, tidak mengusap kaki kita, tapi dengan catatan ketika kita mau memakai sepatu juga kita harus dalam keadaan berwudu terlebih dahulu. Kita wudu dahulu, kemudian kita pakai sepatu itu kita. Kalau di daerah dingin memang terasa sangat menusuk ya kalau kita kena air itu, maka tidak mengapa juga tapi syarat yang lain adalah sepatunya juga wajib kuat dan juga tidak ada lubang. Jadi dikhawatirkan ada masuk najis dan lain sebagainya. Kalau sepatu itu tertutup dengan rapat, dengan kuat, maka ketika kita berada di daerah yang dingin misalnya, maka kita
juga diperbolehkan untuk tidak membuka sepatu kita hanya mengusap bagian dari sepatu kita. Kemudian hadis yang kedua mengenai sepatu Rasulullah SAW. Dari Asy-Sya'bi, beliau berkata, Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, Dihyah pernah memberi hadiah sepasang sepatu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memakainya. Ini kita ingat, Dihyah Al-Qalbi adalah laki-laki yang sangat tampan, yang sering diserupai oleh malaikat Jibril. Aisyah suatu saat beliau melihat malaikat Jibril, beliau bertanya, Rasulullah bertanya kepada Aisyah kalau tidak salah, Aisyah, tahukah engkau siapa itu? Kemudian Aisyah menjawab, itu adalah Dihyah Al-Qalbi. Tapi Rasulullah SAW menjawab, itu bukan Dihyah Al-Qalbi. Yang engkau lihat itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai Dihyah Al-Qalbi. Ini Dihyah Al-Qalbi adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat rupawan, sangat tampan, sampai-sampai masyarakat Mekah pada waktu itu sampai kalau beliau keluar itu sampai pada keluar rumah untuk melihat paras dari Dihyah Al-Qalbi. Kembali dari di riwayat yang lain beliau menyampaikan dari Jabir dan dari Amir, kepanjangan terusan dari hadis yang saya sampaikan di awal, yaitu dia pernah memberi hadiah sepatu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memakainya. Diteruskan di hadis riwayat lain, dan sebuah jubah. Kemudian Nabi SAW memakai keduanya hingga rusak. Nah ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita diberikan hadiah oleh seseorang, maka kita sering-sering memakainya. Rasulullah pun demikian. Rasulullah SAW memakai keduanya hingga rusak. Maksudnya memakai sepatu dan jubah. Beliau tidak mengetahui apakah sepatu dan jubah itu berasal dari kulit binatang yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariat ataukah tidak. Artinya apa? Beliau itu tidak nanya-nanya kalau dikasih itu, ini dari mana dapatnya, ini bahannya seperti apa, atau ini beli di mana, ini bahannya dari apa, rezekinya kamu beli dari barang yang haram, dari uang yang haram atau tidak. Beliau tidak bertanya sampai seperti itu. Beliau ketika menerima hadiah maka beliau langsung memakainya, kecuali mungkin ya, kalau kita tahu misalnya naudzubillah dari seorang itu setelah mencuri gitu, atau mengambil misalnya naudzubillah dari mengambil yang bukan haknya, kemudian kita tahu dan kita dikasih dan kita menerimanya, itu tidak boleh. Itu yang seperti itu, yang kalau kita tahu betul hadiah itu dari hal yang haram, dari hal yang tidak semestinya, maka itu kita juga malah wajib menolaknya. Seperti itu. Itu mengenai bab sepatu Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan khuf atau sandal Rasulullah SAW. Haman bercerita kepada kami dari Qatadah, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik bagaimana bentuk sandal Rasulullah SAW. Kemudian Anas bin Malik menjawab, sepasang sandal beliau menggunakan 2 tali kibal atau tali sandal yang disatukan ujungnya dan dijepit di antara 2 jari kaki. Maka sandal jepit kita itu, swallow itu ternyata meniru apa yang sandal Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu menggunakan sandal seperti yang kita sandal jepit yang kita pakai seperti itu. Jadi istilahnya adalah dengan 2 tali kibal, 2 tali yang dijadikan satu di ujungnya dan dijepit oleh kedua jari kaki kita. Sandal jepit yang kita pakai adalah ini menyerupai. Maka ketika kita menggunakan sandal jepit, kita kembali innamal a'malu binniyat, kita niatkan kita mengikuti apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Maka insya Allah kita pun akan mendapat keutamaan, kita akan mendapat pahalanya juga. Maka dari sekarang kalau kita pakai sandal jepit, jangan lupa kita meniatkan untuk mengikuti apa yang dipakai Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang kedua dari Abdullah bin Al-Harith dari Ibnu Abbas, beliau berkata,
sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 kibal yang setiap talinya terbagi menjadi 2. Ini sama kurang lebih redaksi hadisnya. Kemudian hadis selanjutnya, Isa bin Tahman memberitahukan kepada kami, suatu ketika Anas bin Malik memperlihatkan kepada kami sepasang sandal yang gundul, tidak berbulu. Atau dulu mungkin sandalnya dari kulit binatang yang berbulu. Tapi ini suatu ketika Isa bin Tahman memberitakan bahwa yang beliau lihat adalah beliau memperlihatkan sepasang sandal yang gundul tidak berbulu yang memiliki 2 kibal. Kembali memiliki 2 kibal, memiliki 2 tali. Kemudian Sabit menceritakan kepadaku dari Anas bahwa kedua sandal itu adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bahwa sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbulu. Dan mungkin dari bahannya kulit binatang, tapi bulunya sudah tidak ada bulunya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, hadis selanjutnya, Ishaq bin Musa al-Ansari bercerita kepada kami, ia berkata, Ma'an bercerita kepada kami, beliau berkata, Malik memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari memberitahukan kepada kami dari Ubaid bin Juraij bahwasanya ia pernah berkata kepada Ibnu Umar, saya pernah melihat Anda menggunakan sandal Shibatiyah tanpa bulu. Ibnu Umar menjawab, aku pernah melihat Rasulullah SAW pakai sandal yang tidak berbulu dan berwudu tanpa melepaskannya, karena itu maka aku suka memakainya. Maka Rasulullah SAW, maka sahabat pun demikian. Ketika melihat apa yang dipakai Rasulullah, saking cintanya Umar juga kepada Rasulullah SAW, beliau saking cintanya Ibnu Umar kepada Rasulullah SAW, beliau juga memakai sandal seperti yang Rasulullah SAW pakai. Itu adalah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya kurang lebih redaksinya sama, adalah memiliki 2 kibal atau tali yang bersatu di bagian depannya dan dijepit antara 2 jari kaki. Kemudian hadis selanjutnya dari Amru bin Hurais bercerita kepadaku, ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW sholat dengan memakai sepasang sandal yang berlubang. Artinya beliau SAW itu dulu kan kalau di masjid dulu tidak seperti ini ya, ada keramiknya, ada karpetnya dan sebagainya. Dulu masjid itu masih rata berupa tanah ya. Maka Rasulullah SAW ketika itu beliau memakai sendal. Jadi sendal tidak apa-apa, tapi kalau kita pun mau pakai sendal, tapi ini juga tidak. Kalau sekarang tidak, mungkin aneh orang lihat ya. Apalagi kalau di masjid nggak boleh juga pakai sendal. Kalau kita main semata-mata kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW, tidak melihat konteksnya, kita hanya melihat teksnya. Rasulullah dulu pernah kok pakai sendal, tapi kalau kita niatan mengamalkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, kita masuk sini pakai sendal, pakai sepatu, itu maka tidak tepat. Tapi kalau misalnya di rumah dan lain sebagainya kita mau pakai sepatu boleh, mau pakai sendal boleh, tapi pastikan bahwa sendal itu tidak ada najisnya. Kita periksa dulu tidak ada najisnya di bawahnya atau di atasnya. Ataupun kalau kita menginjak sendal, bagaimana kalau kita menginjak sendal kemudian di dalamnya itu di bawahnya ada kotoran, ada najis, maka kalau kita menginjak tidak apa-apa. Berbeda kalau kita memakai. Kalau yang yang tidak boleh itu kalau kita pakai, ketika ada pakaian kita najis, ada najis di dalamnya, maka itu tidak boleh. Tapi kalau di bawahnya, misalnya karpet ini di bawahnya ternyata ada kotoran walaupun agak banyak, tapi kita injak, tapi di atasnya ada karpet misalnya, atau sendal atau sepatu kita, maka itu tidak mengapa, itu masih sah salatnya insyaallah. Kemudian hadis selanjutnya dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan menggunakan satu sandal, bukan sepasang, namun hendaknya ia menggunakan keduanya atau melapaskan keduanya. Maka ini Rasulullah pun melarang kita memakai sandal hanya sebelah,
atau mungkin sekarang yang tren, tapi mungkin kalau sekarang dulu mungkin aneh ya, sendal atau sepatu itu kanan kiri beda gitu. Kalau sekarang malah justru ada yang tren ya Pak Ari ya. Ada yang sudah tren kanan beda, kiri beda, warnanya beda, kirinya beda. Nah kalau dulu memang mungkin bukan trennya, tapi kalau sekarang malah justru ada beberapa merek sepatu yang membuatnya seperti itu. Ini juga kalau seperti itu tidak mengatakan, tapi kalau kita menyengaja untuk menggunakan yang berbeda-beda, maka Rasulullah SAW tidak. Atau mungkin kalau ada yang lain, mending kita pilih yang lain dulu deh. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tidak boleh dilarang untuk menggunakan satu sendal atau yang bukan sepasang. Rasulullah SAW melarang, walaupun mungkin derajatnya juga tidak sampai haram, mungkin hanya makruh dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa kita tidak memakai yang itu, kita tidak pakai yang itu. Kalau mau pakai semuanya, dua-duanya, atau kalau mau lepas semuanya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis mengenai sandal Rasulullah SAW dari Abu Zubair, dari Jabir, Nabi SAW melarang seorang makan dengan tangan kiri atau berjalan dengan satu sandal. Ini dua pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini adalah Rasulullah SAW melarang menggunakan makan dengan menggunakan tangan kiri dan juga berjalan dengan satu sandal seperti yang hadis sebelumnya. Kemudian hadis selanjutnya masih dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, jika salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka mulailah dari yang kanan. Dan jika melepasnya, maka mulailah dari yang kiri. Jadikanlah kanan terlebih dahulu memakai sandal, dan yang terakhir melepasnya adalah bagian sebelah kiri. Sama juga dengan kita menggunakan pakaian, kita menggunakan baju, kita menggunakan misalnya sepatu dan lain sebagainya. Ketika kita memakainya disunahkan untuk menggunakan kanan terlebih dahulu, baru sebelah kiri. Ini kembali kita, kalau bukan kita mengamalkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW dari hal-hal yang terkecil, maka siapa lagi? Kita yang sudah mengaji ini, kita yang sudah mengikuti kajian, kita yang sudah mendapatkan informasi bahwa hal-hal kecil yang dilakukan Rasulullah SAW ini, kalau bukan kita yang mengamalkan, maka siapa lagi? Maka mari dari sekarang kita amalkan hal-hal yang terkecil ini. Mudah-mudahan ini sebagai wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dari hal-hal yang kecil ini kita pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis selanjutnya dari Aisyah, beliau berkata Rasulullah SAW selalu mendahulukan anggota bagian kanan semampunya yang beliau lakukan saat bersisir, memakai sandal, dan saat bersuci. Nah ini bersisir kita sudah bahas beberapa pertemuan yang lalu. Kita mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu, memakai sandal, dan juga di saat bersuci kanan dulu. Nah ini juga PR buat kita. Ini kita sudah belajar semua. Kadang-kadang kita melihat teman kita itu kalau membasuh tangan atau membasuh kaki, kadang-kadang kanan dulu, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri 3 kali gitu. Tapi apa yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah kanan dulu 3 kali, baru kiri dulu 3 kali. Ini kita yang sudah diberikan amanah ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kita melihat teman kita atau mungkin anak-anak di sini, tegur aja langsung, Pak. Ini sunnahnya adalah kanan dulu 3 kali, baru kiri dulu 3 kali. Kita coba apa yang sudah kita dapatkan, amanah yang Allah telah sampaikan kepada kita, ilmu mengenai sekecil itu pun mengenai membasuh tangan, membasuh kaki. Maka ketika kita melihatnya, maka kita niatkan untuk berdakwah, kita ingatkan, jangan dibiarkan saja. Tangan kanan dulu baru kiri dulu. Seperti itu. Kemudian hadis terakhir tentang sandal Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, beliau berkata, sandal Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar menggunakan 2 tali kibal. Utsman yang pertama kali menggunakan sandal dengan 1 ikatan. Ini Abu Bakar dan Umar menggunakan apa yang sama digunakan oleh Rasulullah SAW, tapi Utsman tidak. Artinya apa? Bahwa ini juga hukumnya
tidak wajib atau buktinya Utsman bin Affan yang beliau juga sangat dekat dengan Rasulullah SAW tidak memakai, beliau juga memakai sendal dalam model yang lain, yaitu dengan satu ikatan seperti itu. Kembali, ini adalah hadis terakhir tentang sandal Rasulullah SAW. Kembali, mungkin ini sudah hampir jam 6, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama ilmu yang sudah kita dapatkan, kajian-kajian yang sudah kita ikuti, termasuk kemarin kita sama-sama yang sudah saya sampaikan tadi, alhamdulillah ternyata itu yang disampaikan guru kita Ustaz Farhan, ternyata nantinya akan menjadi pemberat timbangan kita saat yaumul mizan. Maka kalau saya biasanya antar anak saya dari sini sampai Bogor tuh pokoknya zikir lah, termasuk saya tambahkan itu saya sudah mendapatkan alhamdulillah ternyata itu memperberat timbangan. Maka mari sama-sama, apalagi kalau naik motor jauh-jauh yang sering touring sini Kelapa Gading nih, Masya Allah kalau mau baca alhamdulillah berapa ribu Pak itu kita niatkan, itu akan memperberat timbangan kebaikan, timbangan amal soleh, bukan amal salah kita. Mudah-mudahan amal salah kita akan sedikit timbangannya, tapi amal soleh kita akan semakin banyak, akan semakin berat timbangannya. Dengan wasilah kita hadir di majelis ilmu, dan juga sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam bulan Sya'ban, dan juga menyampaikan usia kita, menyampaikan umur kita bertemu dengan Ramadan mulia. Tidak lupa kita juga mengupgrade. Mari sama-sama saya mengingatkan diri saya sendiri untuk sama-sama kita memplanning apa sih yang nanti akan kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan melulu itu saja. Jangan yang dipikirkan, apalagi di akhir-akhir, jangan yang dipikirkan itu misalnya mudik, pulang kampung dan lain sebagainya. Maka mari sama-sama kita sudah mungkin rata-rata usia sudah 40 tahun, sudah hampir 30 tahun kita melakukan puasa, tapi mari sama-sama kita tingkatkan. Kalau yang kemarin belum sampai khatam Al-Quran, maka kita niatkan, kita programkan sampai bulan Ramadan nanti sampai khatam Al-Quran. Kalau biasanya sudah 1 kali khatam, kita tambahkan 1,5 atau 2, biasanya sudah 2, kita tingkatkan lagi, dengan harapan mudah-mudahan ini akan menjadi wasilah Allah memberikan ridho kepada kita. Dan juga yang sudah di-share di DKM bahwa insyaallah nanti malam bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban, di mana atau mungkin nanti pengumuman akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Farhan. Maka mari sama-sama kita kembali ke masjid, kita sama-sama makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mendakwahkan dan juga menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kembali menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampun, memohon maaf jika selama ini dalam saya memberikan, saya sering banget, saya sampai ditegur anak saya, Pak. Papa itu kalau ada kajian, kalau ada acara di masjid, di depan mulu katanya, di belakang kayak katanya. Saya juga astagfirullahaladzim, saya sering banget saya berbicara, saya sering sekali menyampaikan, sering sekali di depan. Maka saya memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penyampaian ada yang tidak tepat, ada yang kurang, ada yang salah, maka ada yang menyinggung. Maka saya mohon dibuka pintu yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, di bulan yang mulia, dan kita bisa mengisinya dengan hal-hal amal saleh terbaik. Saya cukupkan sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.